Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat petani muda dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan dan rezeki yang melimpah. Jangan lupa dukung terus channel Petani Muda untuk informasi seputar pertanian alpukat khususnya dan komoditas unggulan pada umumnya. Ya, sharing, tutorial dan berbagi lah gitu. Nah, saat ini saya akan mempraktekkan. Jadi ada kasus kenapa pohon alpukat itu susah berbuah. Nah, perlu diketahui bosku, proses pembuahan alpukat itu adalah faktor alam bos ya. Jadi tidak bisa sebenarnya dibuat-buat, ya ada faktor alam. Pertama, faktor usia sudah matang. Kedua, dari pohon itu genetik unggulnya, ya turunannya unggul atau tidak. Kemudian ketiga, itu bisa dilakukan dengan treatment, tapi dengan catatan treatment itu adalah hanya sebatas usaha, ikhtiar, dan doa. Selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu bos. Karena apa? Tingkat keberhasilan dari treatment itu ada faktor yang lain yang mendukung. Kalau memang dasar turunannya sudah jelek, walaupun di treatment itu tetap akan keberhasilannya menipis. Nah, saya pernah melakukan cara dari di pohon alpukat yang saya TW top working sekitar 1,8 bulan atau setahun 8 bulan yang lalu. Nah, ceritanya pucuk daun ini mati. Nah, mungkin bisa dilihat seperti ini, zoom kamera ke bawah kan ini ya. Pohon-pohon ini mati. Nah, karena pucuk-pucuk mati kering itulah tunasnya macet bos, terhambat. Nah, jadi saya lakukan pemangkasan pucuk seperti yang saya lakukan waktu itu ya. Saya pemangkasan pucuk, pucuk-pucuk kering itu saya buangi, pucuk-pucuk kering saya buangi seperti ini. Terus, nah kemudian setelah saya pangkas pucuknya itu, saya kasih pemupukan. Tujuan saya kasih pupuk itu biar tak kasih makan lah, biar tunas baru itu muncul. Saya aplikasikan dengan MPK 1616, kemudian apa namanya, MKP ya, kemudian sedikit garam karena apa, di bawah pohon itu banyak kotoran cacing itu banyak. Jadi saya kasih garam, harapannya biar cacing itu mati gitu kan. Padahal cacing itu bagus katanya, menggemburkan tanah. Nah, setelah saya kasih treatment itu 3 bulan, selang 3 bulan itu bunganya lebat bos. Bisa dilihat, ini loh tanamnya ini yang saya depan saya ini. Nah itu. Jadi bukan 3 bulan sih sebenarnya bos, bukan 3 bulan. Setelah di treatment itu bukan 3 bulan, lebih dari 3 bulan. Tapi terlihat dari ini aja deh. Coba di zoom kameranya. Ini di tersier ini sudah tumbuh bintik-bintik seperti ini. Bintik-bintik ini ada yang jadi tunas kalau kita salah pupuk lagi, salah treatment. Kalau kitanya salah, ini jadi bunga, ini jadi tunas. Tapi kalau kitanya perlakuannya benar, ini bisa jadi bunga, bos. Bisa jadi bunga ya. Jadi di dahan tersier ini tunas seperti ini, bos. Nah ini bisa jadi calon bunga, bisa jadi juga tunas, gitu. Nah ini, kalau di sana sudah besar, sudah ada yang besar, bos. Sudah ada yang buahnya besar. Kembangnya juga kalau kelihatan di atas itu lebat. Nah ini pohon hasil top working. Gitu. Jadi cara ini juga, nah akhirnya saya praktekkan juga di pohon di belakang, bos. Maksudnya bukan dipraktekkan pohon, tapi berbarengan. Setelah ini juga dikasih, dan di belakang juga dikasih, sama juga tumbuh bunga, tapi nggak nyantol, lebet padahal cuma nyantol 1 biji. Kalau nggak percaya kita lihat coba. Nah ini juga bos, ini pohon lokal ini yang sama juga, kasusnya sama, mati pucuk. Dulu tuh seperti ini matinya nih, pucuknya kering. Ini juga saya treatment, bunganya tuh di tersiernya coba, dan tersiernya bunganya banyak tuh bawah juga banyak. Nah
Yuk kita lihat coba yang dalam. Nah dulu yang di dalam ya, tempatnya kotor, belum diberesin. Tempatnya kotor belum. Nah ini bosku, yang saya bilang tadi pohon di belakang rumah, yang pohon masih kecil. Ini juga top working, usianya sama, setahun 8 bulan. Nah ini nyantol satu. Tadinya banyak bos, tadi buahnya banyak, kembangnya lebat. Tapi apa mungkin karena terlalu lembab, karena di sini kan pembuangan air nih. Apa karena juga faktor alam? Karena juga kebetulan pas waktu bunga musim panas, pas pentil-pentil begini agak kecil-kecil lah, sepotol-potol korek. Nah musim hujan, jadi cuma nyantol satu. Tapi masih ada bunga. Bunga itu masih ada nih, masih ada bunga. Kemudian calon-calon bunga juga masih banyak tunas ininya, mata-mata tunas, mata-mata yang saya sebut tadi di tunas tersier itu tadi. Nah itu, jadi kembali memang benar itu pupuk perangsang buah itu benar, tapi kan didukung juga dengan faktor usia, kemudian juga faktor keunggulan dari pohon alpukat itu tadi itu. Dan aplikasinya juga harus tepat, itu jangan salah. Kalau kegagalan misalkan melihat tutorial dipraktekkan gagal, berarti ada faktor lain, bukan cuman salah ininya, faktor lain itu bos. Ganti aja pohon alpukatnya yang nggak berkualitas gitu kan, ganti dengan pohon yang berkualitas, top working service. Nah mungkin itu saja bosku. Nah kemudian ada satu lagi bos, tambahan. Kalau punya kasus misalkan stuck ya, pohon stagnan itu yang mati tunas, macet tunas, tidak tumbuh terubus. Saya dapat ilmu dari kawan saya yang di Palembang ya, petani alpukat juga, alpukat siger juga. Kemarin itu beliau itu berbagi pengetahuan, sharing mengalami yang kasusnya seperti jamur lah ya, macet tunas, daun rontok, itu dikasih apa namanya, kapur dolomit sama garam ya. Beliau juga dikasih tahu sama kawan saya itu, dikasih dolomit sama garam. Selang beberapa bulan itu tunasnya tumbuh gitu kan, dan dicek di akarnya itu banyak, akar serabutnya tumbuh lagi normal kembali. Jadi bisa dicoba, mungkin punya kawan mungkin ada pohon yang kena serangan jamur ya, mungkin baru saja gitu kan, coba lakukan pencegahan sebelum terserang jamur, atau pengobatan dengan dolomit dan sedikit garam dapur ya. Oke mas, itu saja, semoga bermanfaat. Salam semangat selalu juga, tetap semangat dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.